Berita Sumsel 24 jam hari ini. Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang mengaku siap menjalankan program konseling keagamaan dan sertifikasi dai. Program tersebut diketahui masih dalam tahap perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Program konseling keagamaan dan sertifikasi dai yang kini sedang dirancang Kementerian Agama siap disambut Civitas Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang. Dalam menjalankan program ini, khususnya konseling keagamaan, pola pendekatan yang akan dilakukan kampus berbasis Islam ini dengan membangkitkan keimanan dalam diri seseorang. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifuddin saat menjadi tuan rumah Forum Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Beston Palembang tadi malam. Dia menjelaskan dalam menjalankan konseling keagamaan pihaknya akan menggunakan pendekatan agama, terutama membangkitkan keimanan seseorang sehingga masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan bijaksana. Tujuan kita adalah pertama membentuk struktur forum mulai dari ketua, sekretaris yang sudah berfungsional sejak setahun yang lalu. Itu kita harapkan akan terwujud melalui forum ini. Kemudian yang kedua itu kita harapkan dari forum ini ada rekomendasi kepada Kementerian Agama RI tentunya dalam divisi Diktis, agar kiranya Fakultas Dakwah dan Komunikasi tetap membawahi lembaga-lembaga sertifikasi. Sedangkan sertifikasi dai ini difokuskan kepada problematika dakwah, pemahaman kata dai, dan alur sertifikasi dakwah. Sementara itu, Rektor UIN Raden Patah Palembang Profesor Dr. Nyayu Hodijah SAG MA berharap pertemuan Forum Dekan se-Indonesia ini bisa menghasilkan pemikiran dalam mengembangkan program sertifikasi. Bisa saling mendukung. Saya mengatakan tadi nggak ada superman, yang ada seperti bagaimana kita saling mendukung untuk maju bersama, berkembang bersama. Bagaimana mengembangkan fakultas ini jadi lebih baik depannya. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, gara-gara ditabrak mobil pick-up pengangkut nasi untuk peserta rapat Rabu kemarin, atap lorong gedung DPRD Musirawas Utara nyaris ambruk. Sontak kejadian membuat kaget peserta rapat yang saat itu kebetulan sedang berlangsung. Suara keras seperti gemuruh mengagetkan seisi ruangan rapat DPRD Muratara Rabu kemarin. Sontak para peserta rapat berlarian keluar ruangan guna melihat apa yang terjadi. Ternyata suara keras itu datang dari atap lorong gedung DPRD Musirawas Utara nyaris ambruk. Usai ditabrak mobil pick-up pembawa nasi untuk peserta rapat. Tidak ada korban cedera dalam kejadian itu, namun dua tiang penahan atap lorong terangkat ke atas akibat tabrakan yang lumayan keras, sehingga kendaraan yang biasanya melalui bawah atap kanopi untuk memutar keluar dari komplek gedung DPRD tidak bisa melintas karena terhalang. Menurut satu warga yang menyaksikan kejadian dan minta namanya tak disebut, mobil yang menabrak tiang atap gedung DPRD itu informasinya milik salah satu rumah makan saat hendak mengantar nasi untuk peserta rapat di DPRD Muratara, tanpa sengaja menabrak tiang atap hingga nyaris ambruk. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Palpres.com. Sejumlah organisasi pencinta alam se-Sumatera Selatan melakukan aksi bersih Gunung Dempo di jalur pendakian. Hasilnya, aktivis lingkungan ini berhasil mengumpulkan 12 ton sampah. Dengan menggendong karung dan tas gunung, sejumlah aktivis lingkungan menyusuri jalur pendakian Gunung Dempo. Karung maupun tas gunung tersebut bukan berisi peralatan untuk berkemah, melainkan sampah yang dibuang pendaki lain yang tidak bertanggung jawab. Para aktivis dari berbagai organisasi pencinta alam se-Sumatera Selatan sedang membersihkan sampah di jalur pendakian Gunung Merapi Dempo Pagar Alam. Hasilnya cukup mengejutkan, ada sekitar 12 ton sampah yang berhasil mereka kumpulkan. Panitia Operasi Bersih Gunung Dempo, Rio Ardiansyah, mengatakan, aksi bersih-bersih Gunung Dempo ini melibatkan sekitar 200 orang. Pembersihan sendiri dilakukan secara manual, yakni setiap relawan membawa tas gunung maupun karung. Kemudian sampah yang ditemukan di jalur pendakian langsung dimasukkan ke dalam tas.
Dia menjelaskan kegiatan ini nantinya dijadikan agenda rutin agar Gunung Merapi Dempo tetap bersih dan juga akan menjadi ajang silaturahmi pencinta alam. Hal ini mengingat Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo sendiri mencatat dalam satu pekan ada sekitar 50 orang yang mendaki, sehingga dalam 3 bulan terakhir mencapai 1.600 pendaki. Tadi sudah ada yang memaking sampah, terus ada penjemputannya dari organisasi pencinta alam yang ada di Sumatera Selatan ini mendrop turun ke bawah sini dan diperkirakan hasil sampai 12 ton. Kalau untuk kedepannya ini bisa menjadi ajang silaturahmi. Kedepannya mungkin akan kita jadikan agenda rutin ini, Pak. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lahat membuat air sungai Mana di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Tanjung Sakti Bumi meluap. Akibatnya luapan air sungai membuat banjir bandang hingga merendam puluhan hektar sawah bersama kolam ikan milik warga. Beginilah kondisi derasnya air sungai Mana yang ada di kawasan Desa Lubuk Tambun, Kecamatan Tanjung Sakti Bumi. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lahat membuat sungai Mana meluap, yang menyebabkan puluhan hektar sawah berikut kolam ikan disapu banjir bandang. Kades Lubuk Tambun Dedi Mariono menjelaskan, meluapnya air sungai Mana disebabkan hujan deras yang terjadi sekitar pukul 9 malam hingga 4 pagi. Meski tidak memakan korban jiwa, namun warga mengalami kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Sementara itu, Camat Tanjung Sakti Bumi, Jeffrey Kurniawan SSDP MM membenarkan bahwasanya dirinya telah menerima laporan baik dari Kades maupun warga. Pihaknya nanti akan mendata sawah maupun kolam ikan warga yang terdampak banjir bandang. Reporter dan juru kamera Bernard, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpress Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.